5 mitos yang salah yang sering diulang-ulang saat perang Israel versus Palestina pecah. Pada 7 Oktober 2023 pagi, Harokah Mukawaroh Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam atau Hamas yang memerintah jalur Gaza melancarkan serangan dadakan dan masif ke wilayah selatan Israel. Dalam serangan ini, Hamas tak hanya berhasil meluncurkan 3.000-an rudal dalam waktu 20 menit, tetapi juga mampu melakukan infiltrasi ke wilayah musuh yang dijaga ketat. Pada hari ketiga, tak kurang dari 700 tentara dan warga sipil Israel itu tewas. Seratusan lainnya ditawan oleh Hamas. Israel pun langsung mengumumkan negara dalam keadaan perang dan melancarkan serangan balasan yang masif pula. Sampai sekarang, konflik antara dua negara ini memicu perdebatan dan simpati masyarakat dunia yang besar. Perang propaganda di sosial media juga terus bermunculan, tapi mirisnya propaganda dan mitos-mitos yang salah terkait konflik dua negara ini juga ikut diputar berulang-ulang seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga memperparah keributan antara dua negara ini. Apa saja sih hal-hal salah terkait konflik Israel-Palestina ini yang terus diputar sampai sekarang? Yang pertama, ini adalah perang agama. Istilah perang agama sering menjadi propaganda dalam unggahan-unggahan di sosial media yang membahas perang ini. Apalagi petinggi-petinggi Hamas juga sering menggunakan propaganda perang agama untuk meraih simpati publik. Perang ini kerap digambarkan sebagai perang agama antara Islam melawan Yahudi. Muhammad Al-Deif, pemimpin Brigade Al-Qassam, salah satu organisasi sayap Hamas, juga mengunggah sebuah video dalam akun X yang mengajak negara-negara Islam untuk terlibat dalam jihad pembebasan Masjidil Aqsa. Pihak Hamas kerap sekali menggunakan sentimen agama Islam demi menarik simpati massa. Seolah-olah perang ini adalah perang umat Islam yang diwakili oleh Palestina melawan umat Yahudi yang diwakili oleh Israel. Dan perangnya adalah karena tujuan atau alasan agama. Mentang-mentang ada ayat dalam Al-Quran yang terjemahan literalnya mengarah ke kebencian terhadap umat Yahudi tanpa ditafsirkan dengan akal terlebih dahulu. Konteks menyelamatkan atau membebaskan Masjidil Aqsa juga sering dikumandangkan oleh pihak Hamas untuk menarik dukungan. Mentang-mentang Masjidil Aqsa adalah tempat terpenting nomor 2 setelah Masjidil Haram, dan ada kisah akhir zaman yang menceritakan kemenangan umat Islam terhadap Yahudi dengan menguasai Masjidil Aqsa. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah perang perebutan negara antara Israel dengan Palestina. Bagi warga Palestina, Israel adalah penjajah, sedangkan bagi Israel, Hamas adalah teroris yang ingin memerdekakan Palestina, menghapus wilayah Israel dan mendirikan negara Islam di sana, mirip seperti kelakuan ISIS. 2. Hamas mewakili pembebasan Palestina dan jihad Islam. Orang sering salah sangka mengira Hamas dan Palestina adalah sama, padahal tidak. Palestina adalah negara yang kini terdiri dari tepi barat dan jalur Gaza, sedangkan Hamas adalah kelompok jihadis yang menguasai jalur Gaza, dan mereka sebenarnya adalah pergerakan Islam fundamentalis yang kerap melakukan kekerasan, bahkan kepada rakyat Palestina sendiri yang ingin berdamai dengan Israel. Sebenarnya, pemerintahan Israel yang sah itu dipegang oleh Dewan Nasional Palestina. Sedangkan untuk urusan kemerdekaan Palestina, sudah ada yang namanya Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization atau PLO. PLO ini ditunjuk sendiri oleh Liga Arab pada tahun 1974 sebagai wakil sah rakyat Palestina dan mendapatkan status sebagai pengamat di PBB sebagai non-state. Dan di PBB, PLO lah yang punya hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB. Sedangkan Hamas bukanlah organisasi yang diakui oleh dunia internasional, apalagi PBB, sebagai wakil sah rakyat Palestina dalam politik. Sebenarnya, kesepakatan damai antara Israel dengan Palestina yang diwakili oleh PLO sudah pernah tercapai di tahun 1993. Waktu itu, PLO bersedia menerima eksistensi negara Israel dan menghentikan serta menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme di Palestina, sehingga Israel serta Palestina bisa hidup berdampingan. Tapi Hamas tidak pernah mengakui ini. Pada tahun 2007, Hamas mulai mengambil alih jalur Gaza, melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel, berusaha menghapuskan Israel dari seluruh wilayah Palestina, tapi dengan paham politik dan agama yang sangat keras. Bahkan saking kerasnya, orang Palestina sendiri yang memilih untuk berdamai dengan Israel akan langsung dibunuh atau disiksa oleh Hamas. Tindakan Hamas yang penuh dengan teror dan kekerasan inilah yang membuat Hamas dianggap sebagai kelompok teroris oleh dunia barat. Dalam prakteknya, Hamas juga sangat manipulatif memainkan sentimen agama dan propaganda kepada dunia untuk menarik simpati dan donasi sebanyak mungkin. Konon, karena propagandanya yang begitu manipulatif, tak sedikit loh umat muslim di luar Palestina berbondong-bondong menyalurkan donasi ke pihak Hamas. Sedangkan yang rakyat Palestina asli dan benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkan donasi. 3. Israel adalah Yahudi dan Palestina adalah Islam.
Tidak semua yang hidup di Israel adalah orang Yahudi. Di sini umat Kristen dan Islam juga ada. Ada 400 masjid yang tersebar di Israel dan sangat terawat dengan baik. Israel juga tidak membatasi umat Islam dalam beribadah dan berpendidikan. Demikian juga dengan Palestina. Yang tinggal di sana bukan hanya orang Islam saja, tapi di sana juga ada orang Kristen, orang Yahudi, orang Zoroastrianisme, dan beragam bentuk agama minoritas lainnya yang semuanya hidup berdampingan. Jadi sangat salah kalau dikatakan perang Israel versus Palestina adalah perang agama, karena pada kenyataannya orang Yahudi, Kristen, dan Islam di Palestina semuanya sama-sama ingin merdeka dan hidup damai dari Israel. 4. Ini perang Islam melawan Yahudi. Pada kenyataannya, ini bukanlah perang agama. Tidak menutup kemungkinan perang proksi sangat mungkin terjadi di sini. Ini adalah perang Palestina yang ingin memerdekakan diri dari Israel sang penjajah. Israel sendiri didukung oleh negara-negara barat, termasuk NATO dan Amerika Serikat. Sedangkan Hamas sendiri juga banyak mendapatkan dukungan politik dan finansial dari dunia Islam melalui propaganda-propaganda yang ia sebarkan di media. Dalam perang proksi, sudah biasa kalau beberapa negara maju akan berdiri di balik negara-negara yang sedang berperang. Bahkan, mereka bisa saling mendukung senjata dan finansial. Namun alasannya ini bukanlah kemanusiaan, tapi lebih ke alasan supremasi negara dan ekonomi. Perang sebenarnya mampu menentukan harga mata uang dan harga-harga komoditas lainnya. Ini akan menjadi permainan gurih bagi pihak-pihak berduit yang mampu mengontrol dunia. Karena dengan mengontrol perang, ia bisa mengontrol keuntungan. Di awal perang saja, pasokan minyak dunia ikut terganggu. Nilai tukar US dollar pun ikut melambung tinggi. Nah, siapa yang paling diuntungkan dari perang ini? Silahkan tebak sendiri. Yang jelas, bagi sebagian kecil orang, perang adalah generator uang. 5. Israel adalah penjajah sesungguhnya. Selama ini, dunia juga fokus bahwa Israel adalah penjajah sesungguhnya bagi Palestina. Tapi jangan lupa, negara Israel dulunya tidak ada sebelum 1948. Orang-orang Yahudi dulunya adalah bangsa yang berdiaspora atau menyebar ke Eropa, menghuni kota-kota di Italia, Jerman, Austria, Polandia, dan negara-negara Eropa lainnya. Mereka berdagang dan meminjamkan uang. Mereka belajar menumpuk keuntungan dari kemampuan mereka di bidang bisnis dan keuangan. Dari dulu, mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Eropa asli. Walau sebenarnya orang Yahudi sering mengalami diskriminasi karena mereka termasuk ke dalam golongan minoritas di Eropa. Walaupun minoritas dan kadang didiskriminasi, tapi dulu orang-orang Yahudi masih bisa hidup berdampingan dengan orang-orang Eropa asli. Masalah mulai muncul saat Adolf Hitler naik menjadi penguasa Jerman. Melalui politik ras Aryanya, ia berusaha membersihkan Jerman dan negara-negara taklukan dari ras-ras selain ras Eropa atau ras Arya. Orang Yahudi, orang Gypsy, dan orang-orang lain dari ras atau suku minoritas lain di Eropa pun ditangkapi, disiksa, dan dihabisi tanpa persidangan dan tanpa kesalahan apapun. Beberapa peristiwa diskriminasi juga pecah di Eropa, di mana orang-orang Yahudi ini dijarah, dihancurkan tokonya, dan diseret ke jalan oleh pasukan-pasukan Nazinya Hitler. Orang-orang Yahudi ini juga dipaksa keluar dari rumah mereka, dikumpulkan jadi satu dalam kamp-kamp penyiksaan, dan mereka lantas dibunuh secara massal menggunakan cara-cara kejam dan tidak manusiawi. Peristiwa ini diingat sebagai Holocaust. Orang-orang Yahudi yang selamat akhirnya diberi tempat oleh Inggris dan PBB untuk dikeluarkan semua dari Eropa dan dibawa ke Palestina. Palestina dulu adalah area jajahan Inggris, dan setelah Perang Dunia Kedua usai, Inggris memberikan area Palestina itu kepada pengungsi-pengungsi Yahudi. Berawal dari kamp-kamp pengungsian, lama-lama terjadilah perang perebutan lahan antara orang-orang Yahudi ini dengan orang-orang Arab yang menghuni Palestina duluan. Namun, negara Israel pada akhirnya berhasil didirikan dan terus berkembang hingga kini. Inggris yang memulai duluan, mereka justru cuci tangan. Dan rakyat Palestina yang tidak rela tanahnya direbut Israel, terus melakukan pemberontakan dan berusaha memerdekakan diri. Kesepakatan damai pernah diupayakan antara PLO dengan pihak Israel, tapi Hamas merusaknya dan bersikeras menghapus Israel dari tanah Palestina dengan cara-cara teroris yang kejam. Dan sampai sekarang perseteruan dua negara ini tidak berhenti-berhenti. Setiap tahun, dua negara ini selalu bergejolak memancing perhatian publik dan uang terus-menerus mengalir ke dua negara ini sebagai bahan bakar perang. Inilah kenapa konflik ini tak kunjung bisa berakhir, karena suplai uangnya juga terus mengalir ke kedua belah pihak, baik Israel maupun Hamas. Dan propaganda-propaganda yang salah terus dilancarkan di media selama perang pecah, sehingga simpati publik berdatangan, negara-negara barat bermain di balik Israel, dan dunia Islam simpati lalu memberikan donasi-donasi besar-besaran ke Hamas.